Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan dari kelas 11 TKJ dari SMK Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Saya ingin mempraktekkan cara instalasi DHCP server dan statik DHCP. Saja, langkah pertama kalian buka terlebih dahulu VM DHCP-nya. Kalian tunggu saja sampai login. Jika sudah, kalian login menggunakan akses root, masukkan passwordnya. Jika sudah, kalian ketik perintah update dan up. Oke. Ya. Jika sudah, kalian ketik perintah apt install in DHCP. Oke. Jika sudah, kalian masuk ke konfigurasi DHCP servernya dengan perintah etc DHCP DHCPD conf. Jika sudah, kalian ke bawah ke bagian sini. Bagian sini kalian ubah seperti ini, dan saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi subnet mask itu fungsinya untuk menentukan jaringan dan subnet mask. Lalu range itu fungsinya untuk merentang IP dinamis untuk klien DHCP. Lalu option domain name server itu untuk mengatur DNS server. Option domain name itu untuk memberikan domain default. Lalu option routers itu fungsinya untuk menentukan gateway atau router. Lalu option broadcast address fungsinya untuk alamat broadcast subnet. Lalu default last time itu fungsinya untuk waktu pinjam IP default. Terakhir, max length time itu fungsinya untuk waktu pinjam IP maksimum. Lalu, jika sudah diubah seperti ini, kalian klik Ctrl X. Ctrl X, lalu G untuk save.
sudah kalian ketik perintah etc default min server ini untuk mengedit file konfigurasi interface yang ada di DHCP. Ini untuk menentukan interface yang ada di DHCP-nya. Kalian klik enter dan di sini ubah jadi seperti ini dan sesuaikan nama interface dengan hasil IPA. Misalnya Ctrl X IPA. Nah, ini IP-nya ada di EPOS 8, berarti kita harus menambahkannya EPOS 8 seperti yang tadi saya sudah lakukan. Ini sudah Ctrl X dan Y untuk nge-save. Lalu kalian jalankan perintah system tcl restart isc min dhcp server. Ini untuk merestart DHCP-nya agar save. Jika sudah, kalian pencet atas agar kembali ke perintah sebelumnya, lalu di startnya diganti dengan enable. Jika sudah, kalian atas lagi, lalu enable diganti dengan status dan DHCP pun sudah aktif, sudah running ya. Lalu kita akan menguji DHCP-nya menggunakan tadi angkanya itu. Kalian di kliennya kalian buka setting, lalu ganti menjadi DHCP. Jika sudah, kalian jalankan VM kliennya. Jika sudah, kalian login. Jika sudah login, kalian coba IPA untuk melihat IP apakah sudah ada. Dan jadi karena kita sudah melakukan DHCP dan sudah setting config di DHCP, maka
klien itu akan mendapatkan IP rentang dari 10.10.10.2 sampai 10.10.10.100. Lalu yang kedua, kita akan melakukan DHCP static. Sebelum masuk ke DHCP static, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu DHCP static. Jadi, DHCP static yang biasa disebut juga DHCP reversion atau fixed IP segment adalah fitur pada DHCP server yang memungkinkan IP tertentu diberi secara permanen kepada perangkat berdasarkan alamat MAC address-nya. Artinya, walaupun perangkat mendapatkan IP dari DHCP server secara otomatis, alamat IP-nya tidak akan berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Perbedaan dengan DHCP dinamik itu dari cara kerjanya, dari alamat IP dan kegunaannya. Perbedaan dari cara kerjanya, kalau dinamik DHCP itu IP yang diberikan secara acak dari pool yang tersedia. Kalau cara kerja statik DHCP itu IP diikat pada MAC address tertentu, pada MAC address perangkat tertentu. Jadi walaupun kita sudah login berkali-kali, IP-nya akan tetap permanen, tetap itu terus. Lalu perbedaan dari alamat IP itu, kalau yang dinamik DHCP selalu berubah-ubah, tapi kalau yang statik DHCP itu selalu tetap. Dan kegunaan dinamik DHCP itu untuk cocok untuk perangkat umum seperti laptop dan HP. Tapi kalau statik DHCP itu kegunaannya cocok untuk server, printer, access point, dan kamera CCTV. Kenapa statik DHCP digunakan? Karena statik DHCP itu membantu dalam memberikan IP tetap secara otomatis tanpa harus setting manual di perangkat. Jadi agar kita tidak perlu berkali-kali menyeting agar IP-nya tetap itu terus. Lalu memudahkan manajemen jaringan dan monitoring, dan menghindari konflik IP atau kesalahan konfigurasi manual. Lalu dibutuhkan untuk perangkat penting seperti DNS server, web atau email server, router, access point, dan printer jaringan. Cara kerjanya, administrator menentukan MAC address perangkat dan IP address yang akan diberikan. Lalu DHCP server menyimpan konfigurasi tersebut, dan saat perangkat meminta IP, DHCP mengidentifikasi MAC address dan memberikan IP yang sudah dicadangkan. Jadi langkah-langkahnya, kalian klik perintah menu etc DHCP DHCPD conf. Jika sudah, kalian ke bawah dan cari ini. Di sini kalian pilih host yang ada di VM kalian.
saya ini punya saya Debian, jadi kalian ketik hostname-nya menjadi Debian, lalu kalian masukkan broadcast yang ada di kliennya. Kita lihat aja broadcast itu yang sebelah link atau ether yang 22 CB 5D. Jika sudah, kalian lihat bawahnya ada fixed address. Jadi ini IP yang akan ditetapkan di kliennya. Misal seperti 50. Misal 50. Jika sudah, kalian Ctrl X dan Y untuk nge-save, lalu enter. Jika sudah, kita lakukan reboot. Tunggu sampai login kembali. Kalian login lagi sama yang kayak tadi. Jika sudah, kalian restart start oh salah working tadi sistem networking restart itu agar network kalian restart. Jika sudah, kalian juga restart networknya di klien. Jika dua-dua sudah terstart, kalian coba mengecek IP yang ada di klien. Dan IP-nya sudah menjadi 50 karena di servernya kita sudah men-setting IP klien yaitu 10.10.10.50.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan fungsi kesimpulan fungsi statik DHCP itu agar DHCP tetap mengolah IP otomatis. IP untuk perangkat tertentu tidak berubah-ubah dan cocok untuk server, printer, access point, atau perangkat penting. Dan udah saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.